Ibu, seluruh warga GKJW, Shalom. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak warga GKJW Jemaat Surabaya yang juga berdampak. Dan gereja sungguh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat diakonia dan sosial dalam rangka membantu untuk kelangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga GKJW Jemaat Surabaya senantiasa dapat memberikan persembahan yang terbaik sekalipun ibadah kita dilakukan secara online. Persembahan dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau rekening gereja yang telah disiapkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu yang bersedia untuk mempersembahkan yang layak demi kemuliaan Tuhan. Demikian, Shalom, amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Mewakili jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat GKJW Surabaya. Selamat mengikuti ibadah bersama keluarga terkasih secara online. Kiranya kesehatan dan kekuatan ada pada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini bertepatan dengan Hari Pentakosta, hari penuh sukacita, yang memberi harapan, keberanian, serta penguatan bagi kita umat yang percaya. Sekalipun masih dalam kondisi keprihatinan akan dampak virus corona yang sampai sekarang belum pulih, marilah kita tetap bersyukur karena masih diberkati Tuhan dengan kekuatan. Kita juga harus mendukung program pemerintah yang ada, karena semua bertujuan demi kebaikan kita bersama, serta untuk menekan penyebaran virus corona supaya tidak meluas lagi. Marilah kita dengan penuh kesungguhan hati berdoa dan berharap kepada Tuhan agar kondisi saat ini segera pulih kembali. Sebagai warga yang tunduk kepada pemerintah, kita juga mendukung anjuran dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja, serta membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Diperkenankan Tuhan, kita bisa membangun ibadah minggu ini bersama keluarga kita di rumah masing-masing, dengan mengikuti ibadah secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah yang kudus ini dengan kesungguhan hati. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231. Kita nyanyikan bait pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kita mulai ibadah kita saat ini. Pertolongan dan berkat yang senantiasa kita terima, sungguh datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi,
Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atas kita semua. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama mengawali ibadah kita saat ini dengan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. Demikianlah peristiwa Pentakosta yang sangat luar biasa memberi arti pada para murid dan juga kita semua. Bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 320, Syukur Kami Padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh tidak mudah untuk bisa mengasihi dengan sepenuh hati seperti mengasihi diri sendiri. Sungguh perintah ini bagi kita setiap orang percaya sangat sempurna. Sehingga dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan bersama dengan orang lain, seringkali kita juga kurang mampu mewujudkan kasih tersebut. Oleh karena itu, ada banyak kekurangan-kekurangan yang bisa membuat kita menjadi sumber kekecewaan bagi keluarga dan orang lain. Terlebih adanya virus corona ini, kita juga menjadi luar biasa khawatir atas ikut serta tertular penyakit tersebut. Oleh karena itu, mari kita mohon pengampunan Tuhan dan kekuatan Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Kebersamaan kami di dalam keluarga, istri, suami, orang tua, anak-anak, saudara, bahkan sahabat kami semua. Sungguh mereka sangat mengasihi kami. Mereka seringkali menasihati kami ketika kehidupan kami ada kesalahan dan kekurangan. Namun kebersamaan kami dengan mereka terkadang ada banyak kekurangan, sehingga kami ini seringkali menjadi sumber kecewa buat mereka semua. Oleh karena itu ampuni Tuhan kami semua. Kami rindu diteguhkan oleh Tuhan supaya mampu hidup bersama dengan mereka, mewujudkan damai dan sejahtera-Mu. Terlebih dalam suasana adanya virus corona ini,
seringkali kekhawatiran kami berlebihan, kami bimbang, kami takut. Oleh karena itu berkati kami semua agar mendapatkan keteguhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati. Inilah Bapa, seluruh ucapan syukur, doa dan permohonan kami sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bersama kita dengarkan berita anugerah dari Nehemia pasal 9 ayat 17b. Nehemia pasal 9 ayat 17b. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Amin. Biarlah pengampunan yang sedemikian luar biasa dari Allah, penyertaan yang sedemikian luar biasa dari Allah, tidak hanya untuk bangsa Israel pada masa itu, tetapi juga untuk kita semua, setiap orang yang percaya ini. Amin. Bersama kita memuji dari Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami saat ini dapat membangun ibadah hari Minggu, bertepatan Hari Raya Pentakosta, bersama keluarga di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Melalui peristiwa itu, kami semakin dikuatkan iman dan percaya kami. Dalam kondisi keprihatinan saat ini, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, kami memerlukan kekuatan dan kesabaran. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan menjadikan kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan di hari ini dan akan datang.
Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sunardi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkati dengan segala hikmat, sehingga apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi berkat bagi kami sekeluarga dan bagi sesama kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab akan kita ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang demikian pernyataannya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita belajar firman Tuhan tentang keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, hal yang paling dihindari oleh banyak orang adalah menjadi saksi suatu peristiwa. Misalnya kecelakaan, penemuan bayi yang dibuang, atau apapun yang berkaitan dengan aparat keamanan dan hukum. Tentu saja yang pernah mengalami hal tersebut tahu betapa tidak mudahnya harus menjawab sejumlah pertanyaan. Sampai ada seorang warga jemaat harus pulang jam 12 malam ketika menjadi saksi penemuan seorang bayi di wilayah Malang. Bahkan beliau kalau bisa memberikan rekomendasi untuk tidak usah menjadi saksi semacam itu. Karena merepotkan dan harus menyiapkan jawaban yang cukup banyak. Sangat menguras tenaga, waktu dan pikiran. Padahal itu sebenarnya bukan kesalahan yang dilakukannya. Tak hanya perlu keberanian untuk menjadi saksi, namun juga pengorbanan. Tetapi sungguh sangat melelahkan ketika menjadi saksi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, para murid Tuhan Yesus nyatanya tak seberani yang dipikirkan banyak orang. Mereka sama seperti kita, merasa takut, kecewa, mungkin juga marah, dan menutup pengharapan rapat-rapat sebagaimana pintu rumah yang dikunci dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Mereka bersembunyi dari kerumunan orang Yahudi yang
sangat mereka takuti. Sebab sungguh masuk akal. Karena mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus tidak bersama mereka, Tuhan Yesus disalib, mereka merasa sangat ketakutan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mereka merasa harus menanggung akibat hukuman seperti guru mereka. Jangankan untuk bersaksi, memperlihatkan diri saja sudah tidak berani. Injil Yohanes menyebutkan para murid itu takut dengan orang Yahudi, khususnya para pemimpin Yahudi. Kalau melihat ayat sebelumnya, saat para murid diberitahu perempuan pertama yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus, tentu merasa aneh. Karena begitu melihat kubur yang kosong dan kain kafan yang terlipat, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Mengapa sesaat kemudian mengunci diri bersama murid yang lain, sehingga menjadi ragu-ragu bercampur takut? Mereka kehilangan kepercayaan, bahkan harapan. Mereka semua telah kehilangan semangat dan tidak lagi memiliki sebuah keberanian. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, para murid adalah manusia biasa seperti kita. Mereka perlu penguatan, mereka perlu topangan. Dan Tuhan Yesus ingin menguatkan mereka ini. Kehadirannya yang menembus pintu saja sudah membuat takut. Namun ketika para murid mengenal dengan salam khas suara Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu, segera saja tumbuh kekuatan bahkan kesukacitaan. Ditambah lagi kesempatan untuk dapat melihat langsung bekas luka di tangan dan lambungnya. Masih ada lagi yang dilakukan Tuhan Yesus, yakni menggembusi mereka dengan Roh Kudus melaluinya. Jadi sangat jelas di sini ada 3 hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan para murid masa itu. Yang pertama, dia sungguh mengalahkan dimensi ruang dengan menembus pintu. Hal ini sungguh luar biasa untuk menyampaikan bukti bahwa ia memang Tuhan yang sungguh maha kuasa. Bagian yang kedua, dia menunjukkan bekas luka di tangan dan lambungnya. Ia sungguh memperlihatkan dia memang menderita dan disalibkan. Ada bukti yang masih ada, luka di lambung. Yang ketiga, memberikan hembusan Roh Kudus kepada mereka. Hal ini menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus memberikan penyertaan pada setiap para murid dan juga pertolongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kuasa Roh Kudus ini menjadi sempurna ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dirayakan orang Yahudi pada saat itu. Perayaan yang dulunya menghayati pembebasan dari Mesir serta datangnya 10 perintah Tuhan Allah melalui Musa, kini dihayati para pengikut Tuhan Yesus sebagai hari yang penuh penguatan dan keberanian bagi para murid, termasuk juga kita semua untuk bersaksi atas semua kebenaran adanya karya Allah. Kebenaran bahwa Tuhan Yesus sungguh disalib dan kini bangkit. Peristiwa itu sungguh memberikan pengharapan, sukacita, juga keselamatan berupa pengampunan dosa. Peristiwa ini juga harus didengar oleh banyak orang. Maka
perlu keberanian untuk mengungkapkan kepercayaannya dan siap dipakai oleh Tuhan Yesus untuk pewartaan berita tersebut. Pencurahan Roh Kudus digambarkan sebagai lidah api yang menyentuh para murid dan kemampuan berbahasa bermacam-macam. Hal ini menunjukkan adanya energi perubahan dari yang takut menjadi berani, dari yang diam menjadi bicara, dari yang tak bersaksi menjadi bersaksi. Bahkan mereka memberikan pengajaran bahwa semua ini dapat terjadi hanya karena satu sosok, yakni Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, peristiwa Pentakosta sungguh membawa banyak sekali perubahan dalam sejarah orang percaya, yakni para murid. Dan seharusnya perubahan itu juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Gereja pun semakin tersebar dan dikenal oleh orang lain yang belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Termasuk kita yang ada di Indonesia dan GKJW tentunya. Bahkan di pembukaan Tata Pranata GKJW menyebutkan bahwa gereja kita lahir dan tumbuh serta terpelihara oleh Roh Kudus. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa GKJW adalah gereja yang tumbuh kembangnya karena kuasa dan karya Roh Kudus lewat seluruh pelayan yang ada. Dan setiap orang percaya juga menghayati bahwa karya Roh Kudus dalam setiap kesaksian dan pelayanannya, bahkan sejarah kehidupannya secara pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, tentu ada begitu banyak karya Roh Kudus di dunia ini. Maka patut dipahami bahwa semua yang terjadi, bahkan talenta yang diberikan Roh Kudus untuk orang percaya adalah bermacam-macam. Namun semua mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja. Semua kuasa ilahi yang dianugerahkan untuk kita, bahkan mujizat yang sampai saat ini masih ada, tentu bukan untuk kemuliaan manusia dan pelayan di gereja itu. Tetapi seharusnya itu semua membuat kita semakin taat dan tangguh, semakin mampu untuk mewujudkan kesaksian iman kita kepada Tuhan Sang Mesias sejati. Roh Kudus adalah representasi Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana telah diberikan kepada para murid sebelum Pentakosta berlangsung. Kuasa Roh Kudus itu mengurapi para murid dan kemampuan karunia yang sangat berbeda, namun tujuannya untuk kepentingan bersama sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk keberanian para murid dan umat miliknya, sehingga mereka memiliki pengharapan jauh di atas ketakutan. Mereka memiliki ketangguhan jauh di atas kekhawatiran dan kelemahannya. Lebih dari itu, kuasa Roh Kudus adalah untuk menjadikan setiap orang percaya, termasuk kita semua, senantiasa siap dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bersyukur kita boleh merayakan dan mengenang Pentakosta ini. Setiap orang merayakannya beroleh semangat keberanian, keteguhan, kesetiaan, dan perubahan untuk hidup dalam satu motivasi, yakni hidup menjadi saksi dan melayani untuk kemuliaan Tuhan Sang Juru Selamat. Kesatuan pandang dan motivasi bersaksi serta melayani menjadi lebih berarti saat kita semua melakukannya karena kuasa dan kekuatan yang datangnya hanya dari Tuhan itu sendiri. Itulah yang menyatukan kita saat ini, bahkan mempertemukan kita semua sebagai gereja Tuhan, tak hanya di lingkup lokal, regional, bahkan di lingkup global. Sekali lagi,
Pentakosta adalah hari penuh kesukacitaan, memberikan harapan, keberanian, kemampuan, dan kesadaran agar senantiasa siap dipakai oleh Tuhan Yesus. Senantiasa percaya penyertaan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Selamat merayakan Pentakosta. Selamat berbagi keberanian. Senantiasa siap dipakai oleh Tuhan Yesus untuk ikut melayani dan bersaksi. Selamat menjadi sang pewarta keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan yakinlah Tuhan Yesus senantiasa membersamai kita semua. Amin. Bersama kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui berkat yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita bersama. Dalam kesempatan ini, mari kita menyerahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikannya. Sebagai dasar di dalam mempersembahkan, kita menghayati bersama bacaan dari Malaikat 3 ayat 10 yang demikian pernyataannya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil mempersembahkan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 235 ayat 1.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Nanti kita akhiri doa Bapa kami, kita pujikan secara bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur atas peristiwa Pentakosta yang sungguh luar biasa, mampu mengubah kehidupan para murid saat itu, dan seharusnya juga mengubah kehidupan kami saat ini. Dari takut menjadi berani, dari diam menjadi bicara, dari tidak bersaksi menjadi bersaksi, karena sentuhan, karya, dan kuasa Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta. Terima kasih Tuhan. Kini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh berarti untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Sekalipun yang kami kumpulkan adalah benda mati, namun Tuhan memakai untuk pekerjaan-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan syukur persembahannya, Tuhan, Engkau semakin memberkati. Kini kami juga bersukacita bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pekan ini berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Engkau sungguh memberkati. Kini kami berdoa untuk anak-anak kami. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan fisik yang baik, pertumbuhan spiritualitas yang baik. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, yang kini sedang belajar di rumah. Tuhan, berkati semangat belajar mereka. Jadikan setiap anak-anak kami anak-anak yang cerdas. Terlebih anak-anak kami yang sudah lulus SMA, SMK, yang kini sedang mencari perguruan tinggi. Tuhan, Engkau berkati. Berkati anak-anak kami yang di perguruan tinggi tingkat akhir, yang kini sedang menyelesaikan skripsinya. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kini kami serahkan setiap kami orang tua, kiranya diberkati oleh Tuhan, agar kami mampu mendampingi anak-anak kami, sehingga dewasa imannya, mampu membiayai anak-anak kami untuk persiapan masa depannya. Terima kasih Tuhan. Kini kami berdoa untuk pergumulan pemuda-pemudimu di jemaat ini diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pergumulan jodohnya. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah ati yuswa, sekalipun usia terus bertambah, Engkau anugerahkan senantiasa sehat, Engkau anugerahkan kehidupan yang penuh syukur, Engkau anugerahkan iman yang kuat, sehingga mampu menjadi teladan bagi kami yang masih muda-muda ini. Kini kami berdoa untuk pelayan-Mu di GKJW Jemaat Surabaya, mulai pendeta, penatua, diaken, komisi, pokja, karyawan gereja. Tuhan, satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pelayanan kami diberkati oleh Allah, sehingga menjadi kebesaran dan kemuliaan-Mu. Kini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi, terlebih dalam suasana virus corona ini, diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan secara online, Engkau sungguh memberkati, supaya iman warga jemaat senantiasa terjaga dan semakin dewasa. Kini kami berdoa untuk para pimpinan bangsa negara kami, diberkati oleh Tuhan. Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pembantu Presiden, semua diberkati. Biarlah mereka semua menyatukan pikiran, waktu, tenaga untuk ikut serta membuat kebijaksanaan demi kami semua mampu terlepas, mampu ikut serta menyelesaikan atas virus corona ini. Kami berdoa untuk para gubernur, secara khusus Gubernur Jawa Timur dan wakilnya, beserta dengan seluruh staf yang ada, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun
sebagian Jawa Timur ada PSBB, Engkau memberkati supaya kebijakan itu mampu juga ikut serta mengurangi penyebaran wabah virus corona. Kini kami berdoa untuk Ibu Wali Kota Surabaya dan wakilnya, seluruh staf yang ada diberkati oleh Tuhan, supaya Surabaya senantiasa terjaga, ada di dalam damai dan sejahtera-Mu. Virus corona yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan, ikut serta menyelesaikan persoalan yang begitu luar biasa berdampak untuk kami semua. Inilah Bapa, seluruh ucapan syukur, doa dan pergumulan kami sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, disilakan untuk berdiri. Bersama kita akhiri ibadah kita saat ini, dan kita melanjutkan setiap tugas tanggung jawab sesuai dengan anugerah Tuhan di rumah kita masing-masing. Sekalipun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu berwarna biru, sebab terkadang diliputi oleh awan yang tebal. Bunga-bunga tidak selalu mekar, terkadang juga layu. Tidak ada sukses tanpa perjuangan dan kerja keras. Tidak ada sukacita sempurna tanpa tetesan air mata. Namun yakinlah, Tuhan senantiasa berjanji memberikan kekuatan hari demi hari untuk kita semua. Bersama kita mengambil saat teduh, masing-masing menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bersama kita memuji dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap. Masing-masing di sekitarnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 telah selesai. Demikianlah, dan kami mengucapkan, karena hari ini hari Pentakosta, selamat hari Pentakosta bersama keluarga. Tetap semangat dan terus berharap kepada Tuhan. Tetap jaga jarak, selalu menjaga kebersihan dan memakai masker bila harus keluar rumah. Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.